Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi sore hari. Gue lagi jalan-jalan di depan Stadion Jatidiri Semarang. Kali ini ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi transfer Manchester United yang menurut gue ini gue bikin belum masuk bulan Agustus, tapi Manchester United sudah mendatangkan Mason Mount, sudah mendatangkan Andre Onana, dan terbaru sudah menghirwigokan atau sudah hirwigo Rasmus Højlund dari Atalanta. Memang 3 pemain yang didatangkan oleh Manchester United, Mason Mount, lalu juga Andre Onana, serta yang terbaru Rasmus Højlund, kabarnya angkanya tinggi-tinggi semua nih, ya kan, di atas Rasmus Højlund kabarnya bahkan paket komplitnya tuh sampai dengan 80-an juta. Banyak yang mengatakan kalau ini kemahalan, tapi di sisi lain gue menilai inilah Manchester United ya, dimana posisi marketnya sudah sedemikian parah, sudah sedemikian terbentuk. Kalau Manchester United yang mengejar pemain, maka angkanya akan gila-gilaan. Di sisi lain, manajemen Manchester United juga memiliki tantangan bagaimana harus bisa memenuhi keinginan dari Erik ten Hag, pemain-pemain yang diinginkan oleh sang pelatih. Dari musim lalu sebenarnya pemain-pemain yang datang ini kan, kalau gue bisa bilang malah seluruhnya ini adalah rekomendasi dari sang pelatih. Hasilnya Manchester United berhasil finish di 3 besar. Ini merupakan capaian yang luar biasa melihat dari situasi musim sebelumnya. Dan Manchester United juga berhasil memenangkan trofi setelah sekian tahun tidak ada trofi di Old Trafford. Nah, bagaimana dengan musim kedua? Gue melihat kiprah dari manajemen Manchester United ya, artinya John Murtough, lalu juga Richard Arnold, nampaknya tetap komitmen kalau pergerakan di bursa transfer ini mengikuti kemauan dari sang manajer. Nah, ada keterbatasan dana, ada keterbatasan budget yang terjadi, yang dikabarkan juga di awal musim. Ada yang mengatakan 170, 160. Kenyataannya Manchester United kalau gue lihat ya, secara ringan amatiran, secara kasar-kasaran ya, mungkin ya memang angkanya sekitaran seperti itulah, mungkin 190, 180. Dan gue pikir memang dengan demikian berarti informasi berapa budget dari Manchester United nampaknya memang benar adanya. Hanya saja bagaimana pemain yang datang ini bisa sesuai, itu menurut gua merupakan prestasi dari sang manajemen. Mason Mount ya, Mason Mount walaupun tidak ingin memperpanjang kontrak dari Chelsea, tapi jangan lupa Manchester United ada 2 saingan, dari Mauricio Pochettino, karena manajer baru dari Chelsea ini ingin Mason Mount supaya stay. Lalu juga Liverpool dikabarkan kan mendekati sang pemain, tapi Manchester United berhasil mengamankannya. Andre Onana tantangannya menurut gua juga besar ya, karena bagaimana situasi David De Gea, ya kan, membuat bagaimana sikap dari manajemen termasuk juga pelatih, yang pada akhirnya gue nggak pingin bilang manajemen sukses mengusir David De Gea, tapi lebih ke ya ada kondisi-kondisi mungkin yang diajukan ke sang penjaga gawang sehingga akhirnya dia cabut. Walaupun Erik ten Hag sering mengatakan tujuannya sebenarnya bukan membuat sang kiper ini cabut dari klub, tapi bagaimana merekrut pemain lain yang bisa memberikan persaingan, sekaligus juga tidak memberikan garansi ya kalau David De Gea ini akan menjadi pilihan utama. Nah, setelah cabut, situasi dari Andre Onana, bagaimana Inter Milan juga tentu saja ingin ya sang kiper ini tetap bertahan. Kiper utama musim lalu tampil gemilang, tampil luar biasa. Harga tarik ulur, tapi menurut gua kolaborasi antara manajemen dan juga sang manajer, di mana Erik ten Hag pernah bekerja sama dengan Andre Onana di klub sebelumnya, akhirnya mempermulus datangnya sang kiper. Harga yes, memang mahal, tapi mau gimana lagi ya? Seperti gua katakan, situasi dari klub dari Manchester United ini memang sulit. Market sudah terbentuk sekian tahun. Yang terakhir Rasmus Højlund datang dengan harga mahal, ada persaingan juga dari PSG dan juga dari klub Inggris lainnya yang Fabrizio Romano tidak sebutkan. Di awal Atalanta bahkan dikabarkan ingin 90-an juta, tapi Manchester United berhasil, angka 85 juta itu total, tapi kan ada skema-skema, dan menurut gua
negosiasinya nampaknya lebih di skema itu, sehingga kalau Rasmus Højlund bisa mencapai skema tersebut, add-ons, angka duit baru akan lebih keluar lagi. Dan menurut gue ini seperti kayak ya win-win solution, dimana Erik ten Hag juga sudah mendekati sang pemain. Bagaimana melepas pemain? Ya ini dia nih yang sedang gue nantikan, karena tidak hanya mendatangkan pemain, manajemen juga harus bisa melepas pemain. Sejauh ini sudah melepas pemain muda, David De Gea, kontraknya tidak diperpanjang dengan proses yang menurut gue juga berliku. Lalu Zidane Iqbal, ya kan, Charlie Savage dilepas semua. Oke, dengan harga yang so-so. Nah, yang gua nantikan ini selanjutnya adalah bagaimana pemain-pemain lainnya dari Manchester United. Kabarnya Donny van de Beek, lalu juga Fred disiapkan untuk dilepas. Berapa harganya? Dean Henderson juga demikian, karena walaupun Nottingham Forest dikabarkan ingin membeli secara permanen, tapi mereka juga terbuka nih untuk kembali meminjam sang pemain, dan mungkin baru Januari atau bahkan musim depan dipermanenkan. Dimana menurut gua secara ringan amatiran harusnya tidak demikian. Harusnya secepat mungkin ini bisa dijual secara permanen sehingga ada income dan juga membuat keseimbangan ya. Jangan lupa ada financial fair play. Manchester United juga harus hati-hati, dan menurut gua sebaiknya ya, dalam tanda kutip, fokus kali ini setelah mendatangkan Rasmus Højlund, Mason Mount dan juga Andre Onana adalah bagaimana Manchester United bisa melepas para pemainnya. Ada Fred, ada Donny van de Beek, ada mungkin Harry Maguire, ya kan. Oh ya, Alex Telles juga sudah cabut kan ke klub Arab. Belum lagi Eric Bailly yang nampaknya tidak masuk skema dari sang pelatih, tapi masih belum jelas nih akan seperti apa masa depannya. Dan mungkin juga beberapa pemain lainnya ya, yang menurut gua harus menjadi fokus dari manajemen Manchester United. Jadi ada balance, ada kegiatan yang berimbang. Tentu saja dari sisi angka nggak bijak kalau diharapkan Manchester United juga bisa mendapatkan pemasukan yang seimbang dengan pengeluarannya. Nggak sih menurut gua, karena kenyataannya memang pemain-pemain yang diincar itu mahal, dan pemain-pemain yang akan dilepas sejauh ini memang market value-nya juga nggak tinggi. Di samping juga ya bagaimana sudah terbentuk Manchester United kalau menjual pemain harganya tidak begitu tinggi. Dan menurut gua dari apa yang terjadi 2 musim ini, paling tidak kalau ini bisa secara konsisten dilakukan oleh manajemen dari klub dari Manchester United, maka market bisa akan terbentuk berbeda lagi, sehingga di musim-musim selanjutnya, bukan musim depan ya, tapi mungkin musim-musim selanjutnya, klub tidak bisa, atau klub yang pemainnya diincar oleh Manchester United tidak bisa secara gampangan dalam tanda kutip memasang harga yang tinggi. Di samping juga ketika melepas pemain, Manchester United bisa lebih ada bargaining value. Ini tentu saja butuh proses juga ya, tidak bisa langsung Manchester United inginnya pemain dengan harga yang tidak begitu tinggi. Contohnya adalah Rasmus Højlund, market value-nya ada di 45 juta, Manchester United mendapatkan total paketnya 85 juta. Kalau dinilai sekilas ya ini terlalu mahal, tapi kalau Manchester United terlalu kaku, katakanlah demikian, di proses negosiasi, bukan tidak mungkin sang pemain akan lepas, karena dikabarkan PSG dan juga salah satu klub Inggris lainnya juga bersiap untuk melakukan penawaran kepada Atalanta. Maksud gue begini ya, ini memang harus juga diproses ya, gaya style manajemen, dimana setelah belasan tahun oleh Ed Woodward terlalu gampang membuang-buang uang ya kan, gaji juga terlalu tinggi, ini harus dirubah. Tentu saja ini ada kaitannya dengan pemilik baru dari Manchester United. Yes, gue tahu Sobat Football United juga banyak menanyakan bagaimana kabarnya. To be honest, sejujurnya gue juga belum dapat update ya. Kita nantikan bersama, tapi kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan kinerja manajemen Manchester United yang gue bikin video ini belum masuk ke bulan Agustus, tapi sudah berhasil mendatangkan pemain-pemain pilar untuk musim depan yang merupakan rekomendasi utama dari Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United kinerja dari manajemen klub sejauh ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.